Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan, karena kita percaya hidup kita dijamin oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dijamin oleh Tuhan. Apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita, masalah, badai kehidupan, tantangan, pergumulan, bahkan ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan hidup kita. Kita percaya hidup kita itu Tuhan yang atur. Amin saudara. Itu sebabnya kita perlu tetap tertanam dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga iman kita tidak tergoncangkan dengan segala sesuatu yang kita lihat di hadapan kita. Karena itu hari ini kembali saya mengajak setiap umat Tuhan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih sebab hari-hari yang kami jalani semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang terus Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan kami. Dan saat yang indah ini kami kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Kami perlu firman-Mu, kami perlu dituntun, kami perlu diarahkan dalam seluruh ketetapan dan rancangan Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Bicara bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mungkin sebagian kita pernah mendengar suatu statement ya kan, zaman-zaman dulu lah kira-kira kan, ya kan, bilang begini, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita perlu pikirkan baik-baik perkataan itu. Karena kalau kita muda saja foya-foya, iya kan, buang-buang uang, bagaimana bisa dikatakan tua kaya raya? Bahkan orang yang cenderung foya-foya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak lagi memikirkan Tuhan, bagaimana bisa mati masuk surga. Nah, hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya angkat topik ini, saya angkat renungan ini untuk kita mengingat bahwa apa yang kita lakukan di masa muda kita akan menentukan seperti apa masa tua kita kelak. Karena apa yang engkau tabur di masa muda, itulah yang akan engkau tuai di masa tua. Gak ada saudara dikasih dalam Tuhan kita nabur benih mangga lalu kita tuai pohon durian. Kita tabur benih mangga, kita akan tuai pohon mangga. Nah, kita lihat sama-sama dalam Mazmur pasal 71. Mazmur 71 ayat 5 dan ayat 6. Setelah itu kita akan lihat sama-sama di ayat yang ke-9. Kita perhatikan, pemazmur bilang begini saudara, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Ya Allah, kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Perhatikan ayat 9. Pemazmur bilang, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur mengambil keputusan yang tepat, yakni sejak masa mudanya mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan. Dan dia memiliki kepastian dalam masa tuanya bahwa Tuhan di masa tuaku tidak akan meninggalkan aku. Bahkan kalau kita lihat saudara yang dikasih dalam Tuhan di ayat 17 dan di ayat 18 dari Mazmur 71 ini, Mazmur bilang begini, ya Allah, engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Ayat 18, juga sampai masa tuaku, sampai putih rambutku ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Tahukah saudara yang dikasih dalam Tuhan, masa muda yang kita berikan kepada Tuhan, engkau akan lihat maka Tuhan akan pimpin masa mudamu, Tuhan akan arahkan masa mudamu, Tuhan akan pimpin dan bawa masa mudamu untuk mengecap kebaikan Tuhan.
bahkan sampai masa putih rambutmu, engkau tidak ditinggalkan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menjanjikan di dalam Yesaya 46 ayat 3 dan ayat 4. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, ya kan? Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Ayat 4, perhatikan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bawa masa mudamu kepada Tuhan, maka engkau akan lihat sampai masa putih rambutmu, sampai masa tuamu, Tuhan yang menjadi perlindunganmu, Tuhan yang menjadi tempat engkau berteduh akan tetap menyertai engkau sampai engkau melihat anak cucumu menjadi anak cucu orang benar yang perkasa di muka bumi. Katakan amin. Mungkin sebagian kita berkata, tapi bagaimana dengan saya yang sudah tua ini, pendeta? Loh, kalau kita sudah tua, kita tahu masa muda kita hidup takut akan Tuhan, maka kita percaya di masa tua pun Tuhan akan pegang hidup kita. Di masa tua pun Tuhan akan jaga langkah hidup kita. Karena apa? Karena itu yang kita tabur di masa muda kita. Pendeta, bagaimana kalau masa muda saya hancur, tetapi ketika masa tua saya mau memberikan hidup saya kepada Tuhan? Itu bagus. Dan itu digenapi firman Tuhan. Engkau yang memiliki hati yang berbalik kepada Tuhan, hidupmu akan dipulihkan. Engkau dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena itu jangan pernah terlambat. Kalau engkau masih muda, engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini, datang di masa mudamu. Jangan pernah engkau bilang, pendeta, masa muda ini hanya sekali. Saya mau lakukan apa yang saya mau untuk lakukan, karena saya tidak akan pernah mengalami masa muda ini lagi. Betul. Engkau bisa lakukan apapun, tapi apa yang kau lakukan di masa muda itu akan membawa hidupmu seperti apa di masa tuamu kelak. Hati-hati, apa yang kau tabur di masa mudamu, engkau akan tuai di masa tuamu. Karena kita gak pernah tahu, saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang akan terjadi di hari esok, apa yang akan terjadi di masa tua saya gak pernah tahu. Tapi yang saya tahu, selama saya di masa muda saya mengandalkan Tuhan. Di hari muda saya tetap dekat kepada Tuhan. Di masa muda saya mau menaruh hidup saya kepada Tuhan. Maka saya akan lihat langkah demi langkah. Tuhan akan pimpin saya, Tuhan akan bawa saya masuk dalam seluruh ketetapan Tuhan. Di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 15. Perhatikan, pemazmur katakan begini. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka akan ditanam di bait Tuhan dan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, engkau mau melihat masa tuamu dahsyat luar biasa. Engkau mau melihat masa tuamu dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Engkau mau melihat masa tuamu engkau tetap menghasilkan buah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Bawa dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka engkau akan lihat masa muda yang kau tabur kebaikan-kebaikan Tuhan. Masa muda yang kau tabur untuk lebih dekat, tetap dekat dengan Tuhan. Engkau akan lihat Tuhan menjaga hidupmu sampai masa tuamu. Dan sampai masa tuamu dia tetap Tuhan yang menggendong engkau. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah hidup kami mau bawa hidup kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak, hamba berdoa secara khusus. Kalau ada orang-orang muda yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biarlah masa muda mereka serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan yang akan membawa masa muda mereka melihat keberhasilan, keberuntungan terjadi dalam hidup mereka. Bahkan di masa tua pun mereka tetap terus mengecap kebaikan Tuhan dan menceritakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hari-hari hidup kami, anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini tetap terus melekat kepada Tuhan. Sampai kapanpun kami rindu untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu biar Tuhan jaga selalu hati dan hidup kami, sehingga sampai akhirnya kami didapati Tuhan tetap setia. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Allah, biarlah Tuhan menjadi sumber kesembuhan kami. Sebab hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi atas setiap hidup anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus, mereka yang hari-hari ini mengalami beban yang berat, mereka yang hari-hari sedang mengalami keterpurukan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Mereka melihat pembelaan, pertolongan dan anugerah Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin.